Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Langsung saja kita ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul, apa yang Tuhan sedang katakan dan apa yang harus kita katakan di dalam masa sukar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dua hal di dalam masa sukar yang harus kita lewati, contohnya di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Apa yang Tuhan sedang perkatakan sebenarnya? Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat kondisi di sekeliling kita? Dan apa yang harus kita katakan di dalam kondisi tersebut? Untuk itu saya undang sidang jemaat membuka firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-17. Seperti biasa yang bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan saya membaca firman Yeremia 17 ayat 17. Yang tidak bisa silakan dengarkan dengan baik. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 17. 2-3. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau perlindungan kami di dalam masa-masa sukar kami, Tuhan. Hari ini kami akan belajar lebih lagi, Tuhan, tentang apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami lewat masa-masa sukar dalam kehidupan kami. Contohnya Tuhan, saat ini kami melalui masa pandemi, Tuhan. Kami sedang mengalami dan melalui masa kesukaran saat ini. Tapi kami percaya ada pesan tersendiri yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami. Izinkan kami hari ini untuk belajar lebih lagi, Tuhan. Mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan bahkan untuk kami juga belajar mengetahui apa yang harus kami katakan, Tuhan, di dalam masa kesukaran kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi, di dalam masa sukar yang kita lewati, contohnya masa pandemi saat ini yang sedang kita lalui, ada pesan tersendiri yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara, dan apa yang harus kita katakan kembali juga di dalam masa pandemi itu atau masa kesukaran tersebut bersangkutan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dua poin yang ingin saya sampaikan adalah, yaitu yang pertama, yang Tuhan sedang perkatakan kepada kita adalah bahwa Dia sedang memberitahukan pada kita bagaimana Dia masih tetap ada dan berkuasa dan memberikan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang kedua, ya, itu kita. Jadi kalau Tuhan sedang memperkatakan pengharapan, ya, kasih, kemurahannya kepada saya dan saudara, maka kita juga ada bagian yang harus kita perkatakan. Apa itu? Kita patut perkatakan iman kita atas pengharapan yang kita miliki di dalam Dia. Dan juga katakan kepada orang di sekeliling kita bahwa ada harapan di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, untuk itu mari kita lihat kembali ke dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 17. Dikatakan di sini, janganlah engkau menjadi kedahsyatan. Kata kedahsyatan ini di dalam beberapa terjemahan Alkitab Indonesia ada yang berkata kengerian bagiku. Jadi janganlah engkau, Tuhan, menjadi kengerian bagiku. Lalu ada juga terjemahan yang mengatakan janganlah engkau menjadi sesuatu yang menakutkan hatiku. Kita semua harus takut akan Tuhan, ya dan amin. Tetapi saya percaya Tuhan tidak mau hubungan saya dan saudara dengan Dia adalah hubungan di mana kita setiap kali ngelihat Tuhan ketakutan. Gitu ya. Kita seperti diteror setiap kali kita lihat Tuhan. Setiap kali kita lihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, wah, ini Tuhan sedang marah. Ini Tuhan sedang menghukum kita. Saya percaya bukan itu kehendak Tuhan, ya saudara-saudara. Di dalam Alkitab bahasa Inggris bahkan dipakai kata teror secara khusus, ya. Janganlah engkau menjadi teror bagiku, gitu ya. Kenapa saudara-saudara? Karena takut akan Tuhan oleh karena kasih adalah sesuatu yang berbeda dengan takut akan Tuhan karena teror. Dan saya percaya Tuhan bukanlah teror bagi saya dan saudara-saudara yang percaya katakan amin. Di dalam masa pandemi ini banyak orang yang mengatakan, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang berani berkata bahwa oh, Tuhan sedang menghukum kita. Saya sangat percaya Tuhan tidak sedang menghukum saya dan saudara, ya. Saya percaya Tuhan tidak menciptakan pandemi ini. Saya percaya Tuhan tidak menciptakan kesukaran-kesukaran dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi saya percaya Tuhan dapat mengizinkan. Sebagaimana saya percaya saat ini Tuhan mengizinkan pandemi masih terus berlangsung, ya.
Tetapi bukan untuk menakut-nakuti saya dan saudara. Tuhan nggak perlu nakut-nakuti saya dan saudara. Tuhan memang berkuasa. Kita takut nggak takut, dia tetap berkuasa. Nggak ada dampak sama Tuhan. Dia nggak akan perlu untuk menakut-nakuti saya dan saudara. Tapi Tuhan mengizinkan seluruh pandemi ini terjadi, ya, seperti tadi poin pertama saya katakan, untuk memberitahukan bahwa dia masih tetap ada dan tetap berkuasa dan memberikan pengharapan. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi dia tidak ada untuk menjadi kedahsyatan yang mengerikan atau sesuatu yang menakutkan bagi kita atau menjadi teror. Melainkan sebagaimana Yeremia 17:17 juga katakan, dia izinkan kesukaran terjadi dalam kehidupan kita, izinkan hari malapetaka terjadi untuk kita tahu bahwa kita patut berlindung di dalam dia, bahwa dialah perlindungan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Saudara, kita tidak akan membaca seluruhnya dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Tapi saudara bisa baca sendiri, ya, seluruh pasal 36 dari kitab Yehezkiel ini, ya. Saudara akan belajar banyak mengenai bagaimana Tuhan memulihkan kembali bangsa Israel, ya, dari segala sesuatu yang sudah dihadapi oleh bangsa Israel. Yang mana banyak diantaranya adalah memang karena kesalahan bangsa Israel sendiri, saudara-saudara. Tapi Tuhan berjanji di dalam Yehezkiel pasal 36 bahwa dia akan memulihkan bangsa Israel, saudara-saudara. Jadi saya sangat percaya di dalam kondisi pandemi kita saat ini, Tuhan akan memulihkan. Ya, waktunya memang terserah Tuhan. Tapi saya percaya ada waktu di mana Tuhan akan memulihkan. Yang percaya bersama-sama dengan saya, katakan amin. Ya, Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-10 sampai 11 dikatakan di sini. Saudara boleh baca sendiri bagaimana Tuhan akan memulihkan kembali, membangun kembali saudara-saudara, ya. Tuhan akan menyembuhkan segala sesuatu, ya, yang sudah tidak baik dijadikan baik kembali. Dan dikatakan di ayat 11 yang terakhir, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa maka engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengizinkan kesukaran dalam kehidupan saya dan saudara terjadi, mengizinkan pandemi yang saat ini kita lalui, supaya kita tahu bahwa Tuhan adalah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas pandemi ini, saudara-saudara. Ya, dia akan memulihkan kita. Tuhan izinkan pandemi ini ada supaya saya dan saudara dan orang-orang di sekeliling kita, bahkan di seluruh penjuru bumi, mengetahui bahwa dialah Tuhan. Dia masih ada dan dia masih tetap berkuasa. Dan siapa yang berpengharapan di dalam dia, maka akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak sedang menteror saya dan saudara, ya. Terlepas dari keadaan yang begitu mencekam, dan mungkin kalau kita kait-kaitkan, ya, kita coba kait-kaitkan, ya, kedengarannya kayak, oh iya, ini kayaknya Tuhan sedang menghukum kita nih, karena ini yang kita lakukan, itu yang kita lakukan, ini. Saudara, saya percaya Tuhan tidak sedang menghukum saya dan saudara saat ini. Tuhan sudah berjanji, saudara-saudara, saat zaman Nuh, Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan, ya, air bah seperti demikian. Saya percaya janji Tuhan bukan cuman berbicara tentang air bah, tetapi Tuhan tidak akan seperti firman Tuhan katakan, izinkan kita melalui sesuatu yang begitu berat, yang di luar batas kemampuan saya dan saudara-saudara, ya. Jadi kalau dia izinkan pandemi itu ada, untuk saya dan saudara yang masih bernapas, bersyukur. Karena itu berarti kita memang masih mampu melaluinya. Dan kalaupun kita mungkin mendapati diri kita, ya, mati di zaman pandemi ini, ya, firman Tuhan berjanji, ya, dan amin. Yang mati di dalam Kristus adalah keuntungan. Artinya kita akan bertemu dengan dia di surga. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang masih harus menghadapi masa kesukaran itu sendiri, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang menteror, menakut-nakuti. Tuhan tidak perlu nakut-nakuti saya dan saudara. Yang suka nakut-nakutin itu setan, bukan Tuhan, saudara-saudara. Ya, Tuhan mengizinkan masa demi masa penuh dengan tantangan dalam hidup saya dan saudara, supaya dunia tahu bahwa dia masih tetap Tuhan. Ya, dia yang adalah Tuhan dahulu, adalah Tuhan yang juga sekarang, juga sampai selamanya dia tetap Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan akan kembali memulihkan segala sesuatu. Kenapa? Karena itu adalah sifat alami dari Tuhan. Dia akan memulihkan segala sesuatu. Saya baru saja mengatakan zaman Nabi Nuh. Saudara ingat, zaman Nabi Nuh memang Tuhan sendiri yang mendatangkan air bah tersebut, saudara-saudara. Ya, sekarang saya katakan tadi, Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan mendatangkan
mendatangkan malapetaka seperti air bah tersebut, saudara-saudara. Ya, saudara, bahkan saat Tuhan yang mengirim sendiri air bah tersebut, saudara ingat bagaimana Tuhan langsung merancangkan suatu karya keselamatan bagi Nuh dan keluarganya, bahkan bagi makhluk-makhluk hidup lainnya, binatang-binatang berbagai jenis disuruh masuk ke dalam bahtera tersebut. Supaya apa? Untuk menjaga kesinambungan kehidupan mereka setelah air bah surut, saudara-saudara. Ini sifat alami Tuhan. Kalau Tuhan izinkan air bah datang dalam hidup saya dan saudara, pasti Dia juga akan merancangkan suatu rancangan yang akan memulihkan saya dan saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Karena ini adalah sifat alami Tuhan. Sehingga setiap kali Dia mengizinkan suatu perkara yang berat terjadi dalam kehidupan saya, itu karena Dia ingin kita ingat bahwa Dia tetap memberikan pengharapan bagi saya dan saudara-saudara. Pada saat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, saudara-saudara, Tuhan segera merancangkan rancangan keselamatan bukan cuma untuk Adam Hawa, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang jatuh di dalam dosa oleh karena dosa Adam. Yang berakhir sampai kepada kelahiran Yesus Kristus, lalu Dia disalibkan, bangkit kembali, dan Dia sekarang bertahta di surga sampai kepada hari ini. Dan nanti sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Ada pengharapan bagi umat manusia. Tuhan segera merancangkan suatu pengharapan bagi umat manusia. Ini adalah sifat alami Tuhan. Tuhan mengizinkan sewaktu-waktu dalam kehidupan kita, bahkan untuk beberapa di antara kita mungkin cukup sering Tuhan izinkan perkara-perkara berat terjadi dalam hidup kita. Saya sama Pastora kemarin baru ngobrol-ngobrol, seringkali kok sesuatu yang berat terjadi juga kepada hamba-hambanya, umat Tuhan yang begitu setia. Saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu berarti Tuhan tahu saudara mampu melaluinya. Dan saudara adalah orang yang dapat melaluinya, bukan orang lain. Saya ada membaca kemarin satu postingan luar biasa di dalam kehidupan. Kalau ada suatu kesukaran, jangan cepat komplain. Kenapa? Karena saudara-saudara, seperti dalam sebuah film, peran yang paling susah itu diambil oleh aktor atau aktris utama. Jangan komplain ke direktur. Direktur maksudnya sutradara. Kalau dalam bahasa Inggris director Jangan komplain. Karena saudara percaya bahwa sutradara tersebut mempercayai peran tersebut kepada saudara, karena hanya saudara yang mampu menjadi aktor dan aktris yang utama tersebut. Nah, kalau di dalam kehidupan kita ada kesukaran demi kesukaran diizinkan oleh Tuhan, itu berarti Tuhan yang adalah sutradara kehidupan saya dan saudara, Dia percaya bahwa saya dan saudara mampu menjadi aktor dan aktris yang terbaik, yang utama di dalam segala perkara tersebut. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengizinkan kesukaran demi kesukaran terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari yang penuh dengan tantangan. Seperti pandemi ini, Tuhan izinkan bukan karena Dia ingin menteror saya dan saudara-saudara, bukan karena Tuhan ingin menghukum saya dan saudara. Ada waktunya untuk kita dihukum, saudara-saudara. Nanti setelah akhir zaman terjadi, maka ada waktu untuk kita dihukum. Saat ini bukan waktu kita dihukum. Tuhan tidak sedang menyampaikan pesan penghukuman untuk saya dan saudara-saudara. Tuhan memang memberikan gambaran tentang penghukuman tersebut, tetapi pesan utama yang Tuhan sedang sampaikan adalah pesan pengharapan. Tuhan tidak memfokuskan kepada hukuman tersebut. Tuhan tetap memberitahukan bahwa kalau kita tidak berpengharapan di dalam Dia, ada hukuman nantinya. Tetapi Tuhan menggarisbawahi bahwa siapa yang percaya kepada Dia, ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, Tuhan sekali lagi tidak sedang meneror saya dan saudara-saudara, melainkan Dia sedang menyatakan kepada saya dan saudara bahwa Dia adalah Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Yehezkiel 36 bukan cuma di akhir ayat yang ke-11 tadi, tetapi ada beberapa ayat yang lagi dan lagi dikatakan di situ. Di ayat 23 dikatakan, sehingga bangsa-bangsa dapat mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Gak cuma saya dan saudara, bangsa-bangsa, orang-orang lain di sekeliling saya dan saudara, pada saat melihat saya dan saudara-saudara, sebagaimana kita sudah baca beberapa waktu yang lalu, Yeremia 17 ayat 7, melalui masa-masa sukar, kok tampaknya kita gak seperti tidak kena dampak, padahal kita tetap kena dampak. Tetapi karena kita tertanam di air kehidupan tersebut, di sisi air kehidupan yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tidak mengalami kekeringan, kita tidak mati. Walaupun mungkin kita juga tidak berbuah terlalu lebat, tetapi kita ada di dalam masa survival mode. Artinya sedang bertahan sampai kepada hari kering tersebut, atau hari sukar tersebut, atau masa pandemi tersebut, atau masa hal-hal lain yang sukar tersebut selesai, saudara-saudara.
Ya, sehingga orang-orang di sekitar kita melihat bahwa, oh, karena dia berpengharapan kepada Tuhan yang namanya Yesus Kristus, maka dia tampaknya tidak kena dampak. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi saya dan saudara-saudara. Sehingga bangsa-bangsa lain, orang-orang lain di sekeliling saya dan saudara, mereka dapat mengetahui juga bahwa dialah Tuhan yang percaya. Katakan amin, saudara-saudara. Untuk itu, saudara-saudara, ya, mari kita melihat jauh kepada kedalaman hati Tuhan. Jangan cuma melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, saudara-saudara. Karena kalau Tuhan izinkan ya kesukaran terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada rancangan yang luar biasa yang Tuhan sedang rancangkan untuk saya dan saudara-saudara. Yehezkiel 36 ya, ayatnya yang ke-37 saudara-saudara, ya. Sekali lagi dikatakan juga di sini saudara-saudara bahwa mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, inilah pesan yang Tuhan ingin sampaikan saudara-saudara. Bahwa dia masih tetap Tuhan, dia masih tetap berkuasa, dan dia masih tetap memberikan pengharapan, jalan keluar. Dan pada waktunya, dia juga tetap akan memulihkan yang percaya. Katakan amin. Untuk itu saudara, apa yang harus kita katakan akan hal ini? Sangat sederhana. Ya, yang harus kita katakan adalah ya dan amin. Ya, kita berpengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita tersebut, ya. Tuhan memulihkan, ya dan amin. Tuhan menyempurnakan, ya dan amin. Tuhan menyelamatkan, ya dan amin. Tuhan melindungi, ya dan amin. Tapi masih begitu banyak tantangan dalam kehidupan. Tidak masalah, karena yang penting ya dan amin. Tuhan Immanuel bersama dengan saya untuk menolong saya melalui segala sesuatunya. Yang percaya katakan amin, ya. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita belajar lebih lagi untuk percaya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, saudara-saudara. Ya, kita perlu perkatakan ya berkat kepada kehidupan kita. Kita perlu perkatakan berkat kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita perlu perkatakan nubuatan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memulihkan. Ini yang harus kita katakan, hal-hal yang positif ya, hal-hal yang berdasarkan kepada iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hal-hal yang negatif. Kok begini ya, situasinya makin hancur. Saudara, mari kita belajar. Tuhan sedang mengatakan hal pengharapan kepada saya dan saudara. Mari kita perkatakan hal yang beriman ya kepada situasi di sekeliling kita. Ya, pada saat kita melihat kondisi yang begitu sukar, jangan katakan bahwa kondisi ini begitu sukar dan begitu besar. Mari kita katakan kepada kondisi tersebut, Allah saya lebih besar daripada kamu. Ya, apapun kondisi yang saudara harus hadapi, mari kita belajar untuk perkatakan, saudara-saudara, Allah saya lebih besar daripada apapun juga. Saudara, di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat ke-37 dikatakan di sini bahwa Tuhan mendengarkan ya permintaan bangsa Israel. Jadi saudara, inilah yang harus kita lakukan di dalam perkataan kita. Kita meminta appeal dalam bahasa Inggrisnya, artinya meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, ini permohonan kami, tolong kami, ya. Dan Tuhan pasti dengar saudara-saudara, ya. Bahkan di dalam Alkitab kita sendiri dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang mau saya dan saudara untuk meminta kepada Dia. Karena memang sungguh Tuhan saya dan saudara mau saya dan saudara untuk meminta kepada Dia. Tuhan izinkan kesukaran terjadi supaya kita membuka mulut kita kepada Dia. Bapakku di surga, tolong kami, anak-anakmu. Dan Allah mendengarkan ini saudara-saudara. Dan pada waktunya seperti kita sudah percayai, maka Dia akan bertindak dan Dia akan kembalikan pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang percaya. Katakan amin. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari saudara, kita terus pegang harapan kita di dalam Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu di dalam masa sukar apapun itu, gak cuma pandemi saat ini, tapi masa sukar apapun itu, Allah tetap berkuasa. Yesus tetap ada dan tetap memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Dan apa yang harus kita katakan akan hal tersebut? Ya dan amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.